Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2409 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Injil Lukas pasal 6 ayat 46 sampai ayat 49. Di bawah perikop dua macam dasar. Demikian firman Tuhan. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh, dan hebatlah kerusakannya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bangunan yang pertama, bangunan yang berdiri di atas dasar yang kuat, dan bangunan yang kedua, bangunan yang berdiri tanpa dasar. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini saya sering khotbahkan ketika memberkati pernikahan. Kenapa ini penting untuk disampaikan bagi orang-orang yang mau diberkati dalam pernikahan, supaya mereka membangun rumah tangga mereka di atas dasar yang kokoh. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, membangun rumah tangga itu sama dengan membangun rumah. Kita harus buat pondasi dulu. Tidak ada yang membangun rumah plafon dulu, saudara, atau dinding dulu, tidak ada. Yang pertama kali dia buat apa? Pondasi dulu, betul? Saudara yang dikasihi Tuhan, pondasi itu adalah penentu kuat atau tidaknya bangunan itu berdiri. Semakin baik pondasi itu dibuat, akan semakin baik, semakin kokoh, semakin kuat juga bangunan yang akan berdiri di atasnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga dengan membangun rumah tangga. Membangun rumah tangga harus dibangun di atas dasar yang kuat. Supaya rumah tangga yang berdiri di atas dasar yang kuat itu dapat berdiri kokoh, dapat berdiri kuat, sehingga dia tangguh dalam melewati semua tantangan-tantangan yang menghantam bangunan yang mereka bangun, rumah tangga yang mereka bangun. Rumah tangga mereka tetap berdiri kokoh. Karena apa? Berdiri di atas dasar yang kuat. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan ini tidak hanya berbicara tentang membangun rumah tangga. Saya percaya firman Tuhan ini berbicara semua lini kehidupan kita. Amin. Baik itu pribadi kita, rumah tangga kita, tadi saya sudah jelaskan, usaha kita, pekerjaan kita, semua rencana-rencana yang akan kita kerjakan dan lain sebagainya,
saudara itu juga harus berdiri di atas dasar yang kuat. Amin. Pastikan semuanya itu, saudara, berdiri di atas dasar yang benar. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus membangun, baik itu pribadi kita, rumah tangga kita, usaha kita, pekerjaan kita harus bangun di atas dasar yang kuat. Dasar yang pertama, perhatikan firman Tuhan ini katakan di ayat 47. Setiap orang yang datang kepadaku. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dasar yang pertama, kita harus selalu datang kepada Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita selalu datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberi kita kekuatan. Sehingga ketika ada badai datang menghantam bangunan yang kita bangun, bangunan kita tidak akan goyah, tidak akan hancur, karena Tuhan yang jaga. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selalu datang kepada Tuhan. Datang beribadah, datang secara pribadi, melalui doa, baca firman, dengarkan firman. Itulah cara-cara kita untuk selalu datang mendekat kepada Tuhan, sumber kekuatan kita. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara selalu datang kepada Tuhan, saya mau pastikan saudara akan keluar menjadi pemenang. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini saudara kuat, hebat, saudara punya segalanya, saudara masih muda, saudara kaya raya. Saudara datang kepada teman saudara, jam 2, jam 3 pagi, mereka masih membuka pintu buat saudara. Mereka masih menerima saudara ketika saudara datang kepada mereka. Karena mereka melihat embel-embel di belakang saudara. Mereka melihat saudara orang yang punya segalanya. Mereka masih menerima saudara apa adanya. Tetapi kalau saudara sudah tua, saudara sudah bangkrut, saudara sudah sakit, pertanyaannya, ada nggak yang mau terima kita apa adanya? Pasti mereka akan menolak kehadiran kita. Karena bagi mereka mungkin kita hanya membuat masalah baru dalam kehidupan mereka. Saudara, saya mau kasih tahu, masih ada satu pribadi yang mau menerima kita apa adanya. Dia adalah Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus menerima saudara dan saya. Ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan menerima kita apa adanya. Malah firman Tuhan berkata, satu orang berdosa bertobat, ada sukacita yang besar di surga. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Jangan datang kalau kita sudah nggak bisa apa-apa. Selama kita masih bernapas, kita diberkati, kita harus selalu datang kepada Tuhan. Datang beribadah di gereja saudara. Datang secara pribadi kepada Tuhan melalui doa, mendengarkan firman Tuhan, baca Alkitab. Saudara, itulah cara kita datang mendekat kepada Tuhan. Dan percayalah, kalau saudara selalu datang kepada Tuhan, Tuhan yang akan bela saudara. Tuhan yang akan tolong saudara. Tuhan yang akan memberkati saudara. Haleluya, haleluya. Itu dasar yang pertama. Dasar yang kedua, firman Tuhan ini masih di ayat 47. Berkata, dan mendengarkan perkataanku. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dasar yang kedua, dengarkan firman Tuhan. Banyak orang di luar sana sudah tidak mau mendengarkan firman Tuhan karena merasa punya segalanya, punya kekayaan, punya pangkat. Mereka sudah tidak mau dengarkan firman Tuhan. Saudara, kalau saudara mau tetap kuat bertahan, saudara mau terus diberkati, saudara harus mendengarkan firman Tuhan. Amin. Saudara, apa kata firman Tuhan? Mari saudara dengarkan dengan baik. Sekarang ini saudara, saya perhatikan, di akhir-akhir zaman ini, banyak sekali orang ketika firman Tuhan disampaikan sibuk dengan gadget mereka. Sibuk dengan HP mereka. Saudara, hargai ketika firman Tuhan disampaikan, itu sama artinya Tuhan berbicara kepada kita. Hargai firman Tuhan yang disampaikan kepada kita, yang berbicara kepada kita. Hargai dengan apa? Duduk diam dengar firman. Amin. Fokus pada firman.
Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Bukan hanya jemaat saja yang sibuk dengan HP mereka ketika firman Tuhan disampaikan. Ada juga para pelayan-pelayan majelis, bahkan hamba-hamba Tuhan. Ketika seseorang menyampaikan firman Tuhan, dia sibuk sendiri dengan HP-nya. Bapak, Ibu, Saudara, pertanyaan saya sederhana. Ketika saudara berbicara dengan seseorang, yang saudara harapkan apa? Dia melihat kita, dia memperhatikan kita ketika kita berbicara, betul? Seandainya orang yang berbicara dengan saudara, dia tidak memperhatikan saudara, dia lebih sibuk dengan handphonenya. Saudara, pertanyaan saya kepada saudara, bagaimana perasaan saudara? Pasti saudara marah, pasti saudara tersinggung. Saudara yang dikasihi Tuhan, sadar atau tidak sadar, seringkali kita melakukan hal yang sama kepada Tuhan. Di saat firman Tuhan disampaikan, kita buka Facebook, kita buka TikTok, kita buka Instagram, dan lain sebagainya. Saudara, dengar ini baik-baik. Ketika firman Tuhan disampaikan, itu sama dengan Tuhan yang berbicara kepada kita. Hargai, hormati kehadiran Tuhan. Hormati firman Tuhan. Dengan apa? Dengarkan dengan fokus. Amin. Ada juga yang gak menghormati Tuhan. Ketika firman Tuhan disampaikan, tidur, saudara. Saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini bertobat, saudara. Hargai, hormati firman Tuhan. Jangan tidur. Saudara, kalau belajar perjalanan bangsa Israel, mereka bisa diberkati, mereka bisa berhasil, bisa menang dalam peperangan. Ketika mereka mendengarkan firman Tuhan. Ketika mereka melakukan tepat seperti apa yang Tuhan katakan kepada mereka. Mereka pasti diberkati. Mereka pasti keluar menjadi pemenang. Amin. Saudara, kalau saudara tidur di saat firman Tuhan disampaikan, apa yang saudara dengar? Lebih baik saudara nggak usah ke gereja. Lebih baik saudara di rumah. Silakan tidur di rumah. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara datang ke gereja, tidur dari awal sampai akhir, saudara. Saudara tidak menghormati kehadiran Tuhan dalam ibadah itu. Firman Tuhan dengan jelas berkata, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Amin. Saudara, Tuhan hadir dalam ibadah, saudara tidur. Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat, saudara. Hargai, hormati kehadiran Tuhan. Hormati firman Tuhan. Dengarkan dengan baik, bukan duduk diam, dengkur, saudara. Jangan. Tetapi duduk diam, fokus mendengar firman Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dasar yang kedua apa? Dengarkan firman Tuhan dengan baik, fokus. Amin. Yang ketiga, firman Tuhan ini katakan masih di ayat 47. Serta melakukannya. Amin. Jadi tidak cukup hanya datang mendengar, tapi tidak melakukannya. Makanya di ayat 46, firman Tuhan ini berkata, mengapa kamu berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak apa? Padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak cukup kita datang ke gereja, dengar firman, tapi kita tidak menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan mau kita jadi pelaku-pelaku firman. Amin. Saudara, sudah sering kali kita mendengar untuk kita pergi memberitakan Injil. Pertanyaannya, sudah nggak kita lakukan? Kita hanya datang ke gereja, dengarkan firman Tuhan itu, kita aminkan, haleluya, tetapi kita tidak melakukannya. Tadi di gereja mendengarkan firman Tuhan itu, haleluya, tapi pulang rumah jadi halelupa. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita jadi pelaku-pelaku firman. Amin. Dalam hubungan suami istri, sudah nggak kita melakukan firman Tuhan? Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Hai suami, kasihilah istrimu. Pertanyaannya, sudah nggak itu diterapkan? Sudah nggak itu dilakukan? Saudara, saya percaya kalau kita melakukan firman Tuhan, kita pasti diberkati. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita jadi pelaku-pelaku firman. Lakukan apa yang Tuhan sudah perintahkan kepada kita. Lakukan. Kalau Tuhan perintahkan kita untuk
menginjil, memberitakan Injil, lakukan. Amin. Kalau Tuhan mau kita layani orang ini dan orang itu, lakukan saja. Kalau Tuhan perintahkan kepada kita untuk mengampuni, sudah, lepaskan pengampunan. Amin. Saudara, Tuhan mau kita jadi pelaku-pelaku firman. Ada banyak orang di luar sana. Dia datang ke gereja, dengarkan firman Tuhan, tetapi dia tidak melakukan firman Tuhan itu. Akhirnya apa? Jadi batu sandungan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau kita menerapkan firman Tuhan, yang ada di dalam kehidupan kita itu pasti kasih Kristus. Amin. Sehingga kita tidak ada musuh, karena firman Tuhan mengajarkan kita. Kasihilah musuhmu, berdoalah buat mereka. Amin. Kita nggak akan sakit hati, karena Tuhan mengajarkan kita untuk mengampuni. Kalau kita lakukan itu, kita hidup sesuai dengan firman, sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan pasti akan berkati kita dengan luar biasa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, dasar ini kalau saya ibaratkan sama seperti tripod. Namanya juga tripod. Jadi dia harus ada 3 yang menopang. Kalau cuma 1, cuma 2, ya pasti dia akan roboh. Betul? Dia harus 3. 3 sudut itu yang akan menopang. Sehingga yang ada di atasnya, baik itu HP atau video, akan tetap berdiri tegak. Tidak akan jatuh. Karena ada 3 tiang di bawah yang saling menopang. Demikian juga dengan 3 dasar yang Tuhan berikan kepada kita hari ini. Datang kepada Tuhan, dengarkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan itu dengan baik. Harus 3 itu yang kita lakukan. Kalau kita melakukan ini, firman Tuhan ini katakan, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan. Karena rumah itu kokoh dibangun. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Kalau kita punya 3 dasar ini, datang kepada Tuhan, dengarkan firman Tuhan, dan lakukan itu dalam kehidupan kita. Kita sama seperti orang yang membangun rumah di atas dasar yang benar. Amin. Sehingga ketika ada banjir, ada air bah melanda, rumah yang dia bangun, baik itu rumah tangganya, baik itu usahanya, baik itu pekerjaannya, pribadinya, tidak akan terpengaruh dengan banjir itu. Bangunan yang dia bangun di atas dasar yang kuat itu tidak akan roboh. Dia akan tetap berdiri tegak, karena dibangun di atas dasar yang kuat. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, dengar ini baik-baik. Pastikan bangunan yang saudara bangun berdiri di atas dasar yang kuat. Kalau saat ini mungkin sudah berkata, aduh dasar saya nggak bagus. Saudara rombak sedikit bangunan saudara. Dan buat 3 dasar ini. Datang kepada Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Dan lakukan firman Tuhan itu. Apapun yang Tuhan perintahkan, lakukan saja. Kita mau belajar taat saja. Maka hidupmu akan kuat. Usahamu, pekerjaanmu, rumah tanggamu, pribadimu akan kokoh berdiri. Walaupun ada banjir datang. Kalau saudara tinggal di Jakarta, di Bogor hujan, di Jakarta cerah saudara. Karena hujan di Bogor saudara, akhirnya apa? Di Jakarta banjir bandang saudara. Betul? Saudara, artinya apa? Kita tidak mengundang banjir itu. Kita tidak mengundang masalah, tapi dia akan datang secara tiba-tiba. Tapi kalau dasarmu benar, saudara memiliki 3 dasar ini, jangankan banjir. Firman Tuhan ini katakan, air bah sekalipun, amin, air bah sekalipun tidak akan merobohkan bangunan yang saudara bangun. Amin. Mau masalah seberat apapun itu, Tuhan yang akan bela saudara. Tuhan yang akan jaga saudara. Tuhan yang akan
menolong saudara. Ketika ada masalah datang, saudara akan keluar menjadi orang yang lebih dari pemenang. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Karena apa? Karena saudara punya dasar ini. Jadi saudara pastikan saudara punya dasar yang benar di hadapan Tuhan. Selalu datang kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah memberkati kami semua dengan kebenaran firman-Mu. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Baik dalam pribadi mereka, rumah tangga mereka, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka. Tuhan berkati mereka. Buat mereka beruntung berhasil dalam segala hal. Hamba berdoa mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka. Dan berkati mereka yang hari ini berulang tahun. Dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai kehidupan mereka selalu. Hamba berdoa, biarlah berkat-berkat Tuhan dari sorga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.